Dua sensor yang lebih bagus lagi, mereknya NTK. Kalau yang di Thailand apa unit? Di Thailand apa? Bosch. Bosch ya? Bosch. Punya kita itu malah nggak bisa dipakai ya? Enggak, jadi kita cari yang durability-nya lebih bagus. Bilang alhamdulillah atau apa? Ya ini kejam ini teman. Jadi setelah dia base time 97, tapi pulang innalillahi ini hancur semuanya. Sak rengket sih. Ada bawah atas bawah aman. Sampai keliling gitu. Ini ya dari kiri lurus sini ya kan. Mana lagi start ya. Kita lihat dulu. Nah, ini juga. Ini pun hancur. Sebelah kiri. Ya no. Tuh bawah kita lihat. Tampak bawah. Bawahnya. Bawahnya. Sampai ke bawah. Kuat. Pas. Ini alhamdulillah tadi teman-teman dari Tridharma sudah bisa buat rekor nasional di Lanut Gading bersama Mas Wildan kan ya Mas? Jadi ini jebol ketika dinaiki Gary. Oh, percil. Gary. Ya. Ini Gary Mas, ini Mas. Ya. Hari dia pecah sebelum finish Mas. Pecah sebelum finish. Ya. Nah. Ini kemarin terakhir nyeting berapa Mas memang? Terakhir kemarin itu 2 hari nyeting, cuma kan nggak ketemu motor itu RPM maksimal itu cuma 9.000 berkorban. Ketemu RPM jalannya? Iya. Ketemu hilang berbetnya itu baru tadi mati. Apa Mas analisanya? Ini di harganya ngaco. Oh, tak kira ininya, bukan. Berarti sini. Nah, sini. Ini ganti baru. Ini ganti baru. Jadi dia masih ngebaca tapi ngaco ternyata Mas. Oke. Baca tapi ngaco. Jadinya kebasahan apa kekeringan? Basah terus. Basah terus. Basah terus. Oke. Setelah diganti aman. Nah, setelah diganti aku cek loggernya, dia terlalu rinse, terlalu basah kan. Aku keringin tadi langsung main ini tadi. Nah, terus yang perlu ditanya lagi adalah berapa persentase nitro yang dipakai? Nah, ini masih aman ini, masih 50. Ah, belum sakti berarti ini. belum. Masih aman. Ini Mas sebenarnya ya udah waktunya Mas. Ya udah kan. Jenengan kan memang sudah sedang melakukan riset untuk crankcase. Ya. Kapan itu tiba Mas? Juni terakhir dikonfirmasi. Juni itu berarti ya berapa bulan lagi nih? 3 bulanan lagi lah. Nah, malah jadi masalah. Ya. Ini kan Mas pakai apa? Red Leo. Leo ini stoknya tinggal berapa Mas? Udah habis. Oke. Berarti IDW kemungkinan nggak berangkat berarti? Kan masih ada 2 mesin lagi. Yang 350 tapi Mas? 400 cc. Yang 400 cc masih ada lagi ya? Ya. Tapi di Bokbok itu kan mesin. Oh ini udah kayak ke Thailand aja pakai dibok-bokin. Padahal ini di sini juga. Berarti aman ini? Aman. Tapi ini 2 ini ke kiri, ini dan yang ini apa ya bisa 96 besok Mas? Tapi kalau waktu di setting di Thailand time-nya sama Mas, 3 mesin ini. Oh ini yang ini 59 kecil, 5918 201-nya. Ya. Yang itu 5988 kalau nggak salah. Yang satunya 597 terus 598 juga. Oh, berarti Bos Willy masih irit ini. Masih irit ini. Nggak perlu belanja lagi nih. Ini
ini kok sampai ngangkat gini mas ya. Tapi sininya kan Aman, ya. aman. Nah ininya kan aman nih mas. Ya. Ini apa ya, klepnya aman kira-kira? Aman, Mas. Klepnya aman. 2 kali kejadian kayak gini, Mas. Oh pernah kayak gini berarti? Pernah. Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Kegedean kerkas apa gimana sih mas? Enggak, cuma jadi dia vibrasi getaran dari mana? Ini kan, gede dia. Crankcase-nya nggak kuat. Berarti untuk mengantisipasi itu Ya, ya harus ganti crankcase atau ganti kerkas mas biar nggak geter. Itu kan geter kan berarti kan? kalau crankcase-nya saya pikir udah aman, Mas. Crankcase mungkin bahannya ya diganti bilet. Makanya bilet udah. Ya. Oh ya udah mas, sabar ya. sabar nunggu. Nah ini mas standar lah ya, sama lah ya. Ini loh menarik banget ini. Ini apa ini? Kacau ini. Iya. 2 kali ini. Yang satu punya Ditra waktu itu. Oh ya. Yang kedua ini. Terus ini mas untuk ya kalau ngelihat nih mas, Ya. yang sudah terjadi hari ini itu Ya. kan bisa buat bekal nanti ketika IDW kalau nanti misalkan bisa jadi kan. Ya. Kalau tadi mas bilang ini sudah 2 kali kejadian kayak gini, berarti nggak ada antisipasinya dong mas. Kalau misalkan mas pakai kerkas atau pakai crankcase model gini lagi, ini 2 kerkas dalam sini kemungkinan dia juga akan mengalami nasib sama kayak gini berarti mas. Betul. Lalu gimana jadinya mas kalau gini? Betul, seperti itu. Ya gimana lagi karena kita bikin belum jadi kan ya. Jadi ya udah terima nasib dulu coba mas. Terima nasib sementara seperti itu. Oke. Lalu yang 350 itu mas, Ya, ya. ini gimana? Ini yang kemarin berebet lagi. Sama juga sensornya. Lambdanya tetap. Iya. Bukan nah, di ECU. Bukan. Nah, jadi tadi juga ganti lambda juga tuh. Udah ganti lambda? Udah. Nggak nyala juga ini berarti? Udah nyala. RPM juga udah normal, cuma kan belum tes setting. Oke, berarti nih nggak usah pakai nyeting, langsung aja ntar kesetar. Ya, betul. Oke, ini terakhir berapa time mas? Apa nanti lihat aja? Lihat hasilnya nanti aja. Iya, itu terakhir nyeting ya tahun kemarin berarti. Kemarin masih. Di Thailand. Oh, ini Karena kemarin 60 nyeting kan- ini 60 nih. Iya, Kalau nggak salah saya ingat nih. Iya. Ini 60 ini yang ini nih. Ini Iya. 60 nih. 60. Cuma kemarin setting mau balap IDC ini kan kendala itu di mana motornya berebet itu nggak ketemu 2 hari setting. Tapi ini udah ketemu kan mas? Udah. Ya, berarti ini 98 ini. Amin. Ya udah, tadi udah race-nya ini, race run pertama, hit pertama itu remuk ini. Ya. Udah, tapi bisa jadi best time. Selamat Mas Wawan dan teman-teman Tridharma Abakura. Ya, Mas. Lalu untuk yang itu, nah itu nanti kita akan lihat aja di track. Kira-kira pulang remuk apa time 95 ini. Oke, suun ya Mas, Oke, Siap. suun. Ini dari Maplet. Dari sudah ini 97 Lorot. Jadi Lipo drop langsung ditumplik ini sama-sama dulu. Ulahmu loh, ulahmu. Ulahmu. Aman dong. Oke dan nih. Gak mau disalahin tapi emang bukan dia juga sih, Bang Gary. Gak apa-apa, yang penting kan the best time. Udah belum? Dah. Rusak ini bos. Salah seneng mas. Anak-anak ngerusak itu bos. Rusak tapi bawa hasil mas. 97. 976. 976. Wildan. Saya nggak ngikut kemarin terakhir nyeting karena kan kalau nggak salah sempat kita ngobrol itu bahwa hasil settingnya sepertinya nggak baik, kurang baik lah. Ya kemarin setting itu 201 paling bagus 64. 64
64 201 memang nggak pernah sampai di 500 ya. Lah, ada Mas Wawan sempat koordinasi sama bos nggak? Apa yang membuat itu tuh kok kemarin ketika nyetir nggak perform bos? Jadi kalau dilihat dari lok-lokannya itu, RPM-nya itu nggak mau naik, jadi motor itu nggak mau teriak. Jadi kalau dilihat lok-lokan itu RPM jalan itu biasa kita di 10.800, 11.000, itu cuma 9.300, 9.500 gitu. Kayak ke limit bos, apa gimana sih bos? Nggak sampai limiter mas, jadi pelan gitu naik RPM. Gitu. Iya error pokoknya itu berarti. Error. Sensor berarti. Nah kemarin itu kita pikir itu pertama itu injektornya dicek nggak apa-apa, fuel pump nggak apa-apa, saluran fuel system pokoknya saluran semua dicek nggak masalah. Nah terus kita kepikiran itu kan sensor lambdanya udah dipakai dari kemarin di Malaysia, di Thailand. Nah mungkin dia itu bacanya itu sudah error, jadi ngasih sinyal ke ECU-nya itu error. Oh. Jadi misal motor basah, motor sebenarnya belum kering, tapi dia membacanya basah. Oh, dia ngasih tapi informasi ke ECU-nya itu sebenarnya berarti. kebalikannya. Soalnya mungkin dia itu bacanya itu kering, makanya itu dia kan safety. Kalau bacaan kering itu kan bahaya buat mesin. Dia ngasih sinyal ke ECU bahwa ini apinya diturunin sama fuelnya di limit. Makanya RPM-nya nggak mau naik. Karena si sensor si lambdanya itu salah ngasih info, makanya si ECU ngasih keputusannya juga ngaco. Betul. Itu analoginya gitu kali ya? Betul. Lah kalau misalkan kan setauku kan bos kemarin juga ngasih ECU itu yang nggak seperti ini bos. Betul. Nah, Lah kemarin ECU yang dipakai itu apa ECU yang lamanya ini? ECU yang lama. Soalnya kita kemarin itu hamin 2 minggu kita nyoba pakai ECU mobil, Max ECU. Nah, kita bikin kabel bodi sudah oke, wiringnya oke, baru. Terus kan kita kalau Max ECU itu kan nggak kayak Araser, jadi ya seperti Araser sih, cuman kalau Araser kan punya AF2, jadi AF2 ya? Ya, AF2 itu wideband controllernya. Kalau di Max ECU itu kita bisa pakai universal selama komunikasinya sama ECU itu via CAN bus. CAN bus itu istilahnya bahasa universal lah. Kalau di ini motor sports elektronik Dia penghubung berarti sinyal analog ke digital. Si apa tadi bos? sama-sama digital. Oh, Sama-sama digital. Kalau CAN bus itu digital mas. Itu digital. Lah, ketika itu coba diterapkan dengan segala sesuatunya sudah disesuaikan, nggak ketemu. Jadi kita kan pakai ECU Max ECU, wideband controllernya kita pakai merek Haltech. Soalnya Haltech itu bisa baca sensor lambda bukan Bosch tapi merek NTK. Untuk injektornya, Untuk lambda, lambdanya. Ya, soalnya kita selama ini pakai Bosch itu dikit-dikit mati kalau pakai nitro. Sebenarnya ada grade merek O2 sensor yang lebih bagus lagi, mereknya NTK. Kalau yang di Thailand apa itu? Di Thailand apa? Bosch ya? Bosch. Punya kita itu malah nggak bisa dipakai ya? Enggak, jadi kita cari yang durability-nya lebih bagus, yang dia bisa compatible buat nitro, metanol gitu-gitu. Emangnya dia yang dipakai sebelum itu, yang dipakai si Bosch itu emang dia peruntukannya buat gasolin apa memang dia buat nitro? Buat gasolin. Gasolin pun kalau leaded ada timbelnya seperti Q16 itu mati pasti. Oh gitu ya? Iya. Dia nggak bisa dia nyesuaiin gitu bos ya? Nggak bisa. Jadi kita kalau pasang O2 Bosch itu nggak bisa pakai Q16 mas. Nggak bisa ya? Makanya kita pakai LF, BB 200 apa itu kita pakai LF. Beda oktan apa sih bos? Bukan, ada timbelnya, leaded. Timbal. Ya. Timbal. Semua emang racing cool ada timbalnya bos? Ada dong. Justru leaded fuel itu lebih bagus daripada unleaded mas. Cuman kan tidak ramah lingkungan. Makanya zaman dulu itu kalau di tangki mobil menggunakan bensin tanpa timbal gitu kan mas? Kan itu ramah lingkungan mas. Tidak merusak ozon.
Lah kalau di racing field tuh ada mana ya? Ada, cuman kan dia racing use only. Jadi kan Oh. tidak digunakan sama Harian ya. masyarakat. Mungkin secara volumenya nggak begitu banyak kalau ketika digunakan Betul. harian gitu kali ya. Iya. Lah, permasalahannya kan tadi masih di Max ECU itu tuh bos tuh, si Jadi, lambdanya itu. Lambda controllernya ini nggak mau komunikasi sama ECU-nya, Mas. Kita utak-utik hampir seminggu itu. Terus akhirnya Hamin 2 hari balapan, Mas Sohan mutusin, ya udah bos, ini kita pakai araser lagi gimana? Daripada nggak balap. Ya udah, Ganti lagi akhirnya. balik ke araser. Soalnya kan itu sudah set sama kabel Iya. bodinya punya. Pasang kan? Pasang. Serius, nyeting. Nyeting. Nampak. Pusing. Hamin 1, Mas. Iya kan udah tuh. Aku kemarin nyampe, kalau aku mungkin nyampenya hari Kamis, aku paksain ke Solo dulu. Betul. Cuman karena udah mepet bos, aku ke Mas Andis. Lah Mas Andis juga kan ada kendala juga. Crankcase-nya Terus rusak. saya pikir nih gimana ya? Kok nggak ada yang nyeting? Udah saya putusin akhirnya kemarin saya ke Depok gitu bos. Iya. Lah apa yang didapat hari ini berarti sebenarnya teman-teman Tridharma Bapura itu nggak punya bayangan sama sekali dong. Enggak, Mas. Kita hari ini juga datang itu ekspektasinya nggak ada. No expect, jadi udah Iya. coba aja lihat dah gimana Iya, kan. iya. Lah running nih, running si Wildan nih, Wildan. seret 97 kan, 97. aman masih kan, Aman. muter nih, Motor Hendra naik. set, Ini apa namanya? Belakangnya ngesot terus. oh spin terus ya, Spin terus. set, Sampai 200 meter tuh kayaknya masih spin tadi. sampai finish nih dia nih, Finish. Selesai. 99. 99, 99. muter lagi nih, Muter lagi. seret, Gary, Gantian Gary. Naik. Startnya bagus, Mas, mulus. Duadet. Buat hilang suaranya. Saya kira udah finish, ditutup gasnya kan. Balik, loh kok motornya didorong sama orang. Motornya mati. Itu kayaknya ada beberapa titik ada gras itu kan olinya kan Ya. tumpah, aku tahu udah ditanganin belum tadi ngap udah belum oli di tengah jalan udah berita Aman? oli di tengah jalan di gear 5 6 Ya, gear 5 dia katanya mau masuk gear 6 tuh rak gitu langsung dikopling sama dia. set udah keluar tem 990. 990 oke jadi itu yang 400 Itu yang 400. itu yang 400. Ini sudah jam 16.19, kita lihat 350 bos. Bos, 350 ini. Udah nggak matiin ngap.